bukan Bang Juma di TikTok ini gitu, apa yang menjadi kepentingan dan Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. pengajaran dari ajaran Abang yang mengatakan kesibukan para laki di dalam surga itu berarti salah ya? Oh, itu juga benar. Sama itu seperti juga benar. kehidupan kita. Sama seperti kehidupan laki-laki di bumi ini juga sibuk dengan wanitanya. Oh, Iya. Hebat. Manusia itu berarti tidak terlepas di daripada pasangan. di bumi dan itu normal. di bumi dan di surga itu kesibukannya untuk istri begitu. Sama seperti di bumi, Bang. Kita dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan keluarga yang lain, aktivitas yang lain. Cuman tergantung sih, kalau orang berpikir picik, orang berpikirnya hanya seks, ya biasanya gitu. Asumsinya kayak gitu dia. Maaf dulu Bang Murad ya, aku mau tanya dia dulu sebentar. Nih, aku nanya. Kalau di surga dengan masjid itu yang mana yang bersih? Yang mana yang Saya bersih, lanjut Bang? dulu, Pak Legan, saya lanjut dulu. Nah, kalau memang itu kesibukannya Bang, untuk apa lagi memberitakan kebenaran? Betul. Anda tahu nggak surga itu tempat orang suci, Bang? Enggak, Pemakan itu babi nggak bisa bukan- masuk ke situ. surga Orang itu yang tidak bukan- bersunat nggak bisa masuk ke sana. Surga itu bukan tempat, Ini Bang. kita ganti Kalau Abang gantian sadari aja ya, satu per surga satu ya. itu Betul, bukan Enggak tempat. dong. Yesus, Begitu. aku akan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat. Jangan Kalau keliru ente. kalau surga itu tempat, saya kasih Abang satu botol aqua. Terus Yesus menyediakan tempat itu apa maksudnya? Hah? Di mana Tuhan Yesus menyediakan tempat? Oh, memang bukan untuk Kristen sih. Yesus menyediakan tempat itu untuk kaumnya. Jadi Bani Abang Israel. selama ini salah belajar, Bang Juma. Saya udah tunggu-tunggu Oh, enggak 5 dong. tahun kemudian. Sekarang angkat tema kita. Kamu itu Kita angkat belajar tema. tapi tetap bodoh, botol gitu loh. Mari kita Juma, angkat Bang angkat Juma, tema. Bang gitu. Juma, Silakan. Bang Juma. Kamu Juma, tahu ya. nggak Bang Juma? angkat tema Al-Arab. Begini, Kamu Bang. tahu nggak Bang Juma? Kalau belajar itu ada maksud dan tujuan atau masuk kepada sebab Belajar akibat. itu pakai otak. Belajar itu pakai otak, bukan pakai doktrin. Pakai Oke. otak. Di sini kita nggak bawa doktrin, tapi kita di sini Oh, untuk kalau membawa Anda apa tidak pengetahuan yang berarti Anda benar. tidak Kristen. diam dulu, ada Karena Nah, agama kita Kristen itu membawa adalah agama doktrin. dan menunjukkan gitu, Bang. bukan agama tapi agama ajaran Kristen yang itu benar, agama doktrin. begitu. Kristen itu nggak dipahami dengan akal, tapi dengan doktrin. Oh ya. Bentar, Itu saya agama tanya si Kristen. Juma dulu. Saya Kok tanya Juma terus dulu. sih? Aku belum bertanya dari tadi Juma. Dengar ya. Oh gitu. Aku mau tanya. Jangan, Bang. Gini, ya. Bang. Yang mana bersih, yang mana bersih, biar yang di kita surga atau di masjid. Sedangkan masjid tidak dibolehkan poligami. Di surga dibolehkan poligami. Yang mana yang bersih? Jawab. Tapi kalau begitu poligami itu tidak boleh di surga. Kenapa Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya? Kenapa? Jawab dulu, jawab dulu. Ah, Ya itu jawabannya, itu Jawab jawabannya. dulu. Yesus Matius Dan kau 19 nomor balik tanya. 29 menjanjikan Enggak, 100 jangan kau istri balik kepada tanya. pengikut. jangan kembali tanya. Jawab itu dulu. Iya, saya sudah menjawab. Saya Belum ini ada. aktivis. Kau jawab Saya dulu. aktivis pendebat lintas agama yang Kau menguasai tadi dua bilang kitab. di surga itu Saya bersih, menyatakan ya kan? jawaban. Matius Cuma- 19:29, Yesus menyediakan 100 istri untuk pengikutnya, kan gitu. Dengar ya, dengar baik-baik ya. Kita dua pelan aja ngomong, ya kan? Kita dua Iya. pelan aja. Kenapa Anda nggak mendengarkan jawaban Cuma saya? diam dulu. Pusing. Diam dulu. Aku kan Berat. bertanya nih, bukan berat. Aku jawab tadi barusan. Bukan. Aku jawab tadi. Bukan. Udah aku jawab Belum kau tadi. jawab. Belum kau jawab. Itu Matius dulu, 19:29, diam dulu, Yesus diam dulu. menyediakan Diam 100 dulu. istri di surga untuk pengikutnya. Diam Aku dulu. jawab. Aku bertanya, ini kenapa sih diskusinya Itu jawabannya. seperti ini? Anda bertanya, saya menjawab. Saya sudah menjawab. Belum, Nena. Itu aku tanya jawabannya. dulu. Dengar Matius dulu. 19 nomor Kau 29. takut kan? Yesus menyediakan 100 istri di Inilah surga untuk pengikutnya. Islam yang merasa Islam. Itu nah. Mencret. Mencret. Aku Kenapa aja Yesus belum menyediakan bertanya loh, 100 kau wanita? sudah kepanasan. Hah?
Lah, yang panas siapa? Kau sendiri. Saya di sini menjawab. Saya yang ditanya, saya menjawab, kok saya pula yang panas. Jawaban saya kan udah jelas, Bung. Saudaraku, saya udah jawab. Bukan kau Yesus ini, menyediakan kau ini bukan 100 manusia. istri untuk pengikutnya Ya kan? berdasarkan Matius Kau ini 19:29. sudah lain. Sudah nih. Ya kan? Gemetaran lu Aku kok bertanya. dikasih jawaban malah Ya kan? nangis. Kan Bang Juma mengatakan di surga tuh bersih. Ya kan? Bersih memang. Betul kan? Iya, bersih memang. Iya. Betul kan? Kenapa memang? Iya. Iya. Kamu pikir Udah, wanita itu kotor? Cukup. Kamu pikir wanita itu kotor? Cukup. Najis. Cukup. Hah? Cukup dulu. Cukup. Rusak cukup. ente ini. Cukup Rusak ente. Anda dulu. menghina wanita kalau begitu. Diam dulu. Saya Jadi nggak kalau menghina Anda wanita loh. Jadi kalau saudara kemudian bersetubuh dengan istri Anda itu kotor. Diam. Saya tidak menghina loh. Diam dulu. Bang Juma, pernah nggak ketemu sama Ustadz yang mengatakan begini, kesibukan para lelaki di dalam surga adalah, itu pernah nggak Bang Juma ketemu sama dia? Iya, dan saya sempat marah sama dia. Apa Bang Juma bilang? Iya, saya katakan itu mulutmu, perbaiki mulutmu itu tidak sinkron dengan dalil. Iya dong. Hidup kekal di surga itu bukan cuma sehari 2 hari. Hidup kekal. Kesibukan kita itu memuji pencipta langit dan bumi, merasakan kemudian apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Itu kesibukan kita di surga. Ini yang aku suka tadi. Ini Nah, betul. gitu. Mulai pintar ini, sekarang udah mulai pintar ini semua. Saya Jumbo udah ketika mulai ditanya pintar oleh ini. saudara siapa ini nama asli, saya ditanya, kenapa bisa demikian? Apakah suci? Lah kalau tidak suci ngapain Yesus menjanjikan 100 wanita kepada pengikutnya? Kan itu. Tadi kan Terus Bapak kalau mengatakan menikah itu atau itu. kawin itu tidak suci, kenapa pula Yesus menjadi mempelai laki-laki dan seluruh Kristen menjadi mempelai wanita di sana? Kan gitu. Itu perumpamaan Juma. Bentar dulu opung. Di mana dia janjikan Juma? Tunjukkan dalilnya Juma. 100 istri di mana dijanjikan? Tunjukkan dalilnya. Iya. Jangan menghujat lah. Dewasa lah sikit. Sebentar dulu opung. Sebentar opung. Mana dalilnya Juma 100 istri dijanjikan sama orang Kristen? Buka mute-nya Juma. Saya Tunjukkan kalau dalilnya. bicara tentang kebenaran kepada orang-orang yang tidak ngerti kitabnya sendiri, memang saya tegas, Bang. Silakan Anda Mana buka dia? Matius 19 nomor 29 original teksnya. Jangan bahasa Indonesia yang sudah direvisi dan direvisi lagi. Baca. Nah, tuh yang satu nama asli sudah terlempar ke perpustakaan. Yang lain baca Ada juga. saya. Oh ya udah, kirain kau terlempar ke perpustakaan. Baca Matius 19 29 dalam bahasa original teks biar kalian paham. Tapi ingat, Baca sendiri, jangan kau suruh. Bukan kau yang menjadi perintah kami. Memang kami budakmu. Kau baca sendirilah. Kami buka di sini. Memang kami ini budak kamu kah? Dengan siapa kamu mau debat ini? Dengan siapa? Kesibukan para lelaki di dalam surga adalah memecahkan perawan istri. Nah, kalau kesibukan di dalam dunia, kalau kesibukan para lelaki di dalam dunia apa? Itu yang menjadi apa namanya? itu jelaskan ya, udah jawaban. Nah, oke. Itu Anda kemudian berulang. Kalau di surganya Kristen itu kesibukannya apa? Enggak ada cerita kesibukan kalau di surga. Kalau cerita di surga itu adalah Berarti surga Kristen kekekalan. itu nggak ada. Itu Berarti surga kekekalan. Kristen itu nggak ada. Gitu Ya, loh. kekal dan ngapain Kristen di sana? Ngapain? Ngapain di sana? Cebok. Cari upil. Ini kenapa dibuang dia? Kenapa dituruni dia? Kenapa diturun? Nggak tahu itu Kak Nabi tadi dibuang atau dia terlempar sendiri. Ya lanjut Bang Nabi sama Bang Juma. Ayat berapa tadi Kesibukan Juma? saudara Kristen di surga, kalian ngapain kesibukannya dalam kehidupan kekal? Di Mentogen. surga kami mendoakan orang yang di bumi ini. Lah, orang sudah di surga kok masih ada di bumi? Gimana ini? Robek otak saudara.
Ketika kiamat itu datang, tak ada lagi dunia, tak ada lagi bumi ini, yang ada cuma surga dan Di mute. Dia jawab dulu. Jangan Opung, di-mute, jawab dulu, Opung. jangan di-mute. Opung yang jawab. Nggak apa-apa. silakan. Kalian di surga di biar Opung kehidupan yang kekal jawab. ngapain di sana? Garuk pantat atau ngapain? Silakan. Kami itu di surga mendoakan orang yang ada di bumi ini. Kenapa melayani pula Anda Tuhan. mendoakan? Di bumi sudah nggak ada, kawan. Bumi sudah menjadi bumi yang baru, nggak ada lagi bumi yang sekarang. Apa pula Anda doakan? Ada aja. Jadi kau pikir orang yang di surga? Siapa yang Surga mute-mute itu ini? belum. Surga itu belum ada, belum. Nanti baca kitab saudara. Di kitab saudara Yohanes 5:29. Nanti setelah kehidupan berikutnya manusia akan dibangkitkan menjadi dua kelompok, kata Yesus. Yang Kok di mute-mute, Bora? soleh Muhammad surga, cakap ini. yang kufur, yang Karena kafir neraka. Itu kata Yesus. Gitu. Di surga itu tidak ada kawin Nabi mawin. 28 ini nggak ada ilmunya. Iya, lalu ngapain kalian di surga kalian? Ngapain? Kita silakan Tritunggal yang jawab dulu. Ikut tuh di surga, surga cari kutu. Nggak usah begitu kak. Orang-orang Siapa? Tugasnya Ya, orang-orang Gandengan kudus, tangan. orang-orang kudus ngapain di sana? Main gitar. mendoakan Gini orang yang cuma Bentar. saya jawab cuma. Silakan, Nah, silakan. aktivitas ya Menyembah. orang Kristen yang masuk ke dalam surga itu menjadi imamat yang rajani, umat yang Apa kudus. itu? Maksudnya gimana? kepunyaannya Maksudnya? Tuhan Yesus. Begitu. Maksudnya gimana? Bagaimana maksudnya? Saya tanya aktivitasnya. Kamu nggak ngerti bahasa itu Aktivitasnya. ya? Menjadi Nggak imamat yang ngerti. rajani. Iya, Hah? maksudnya apa itu? Aktivitasnya yang kutanya, bukan jadi pangkatnya, bukan. Aktivitas. Itulah kalau kita keadaannya Aktivitasnya. di surga. Ngapain? Iya, menjadi imamat yang rajani. Apa itu? Apa? Ya nggak tahu ya. Ya kayaknya Iya, belajar. coba kau jelaskan. Belajar sama Ah. gua. Ya, ini saya bertanya. Kalau di sini nggak bisa saya terangin. Maksudnya gimana ini? Kenapa? Wahyu 21 kan Anda semuanya menjadi mempelai wanita tuh nanti di surga. Itu aktivitas kalian setelah kalian mempelai wanita, kalian ngapain? Menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Elohim. Pertanyaan Nah, saya sederhana. Ketika kalian menjadi mempelai wanita di surga kalian, kalian ngapain? Aktivitasnya ngapain? Ngapain? saya udah bilang nanti penjelasannya nggak bisa saya jelaskan di sini. Kalian menjadi mempelai wanita, yang laki-laki yang berbulu betisnya, pahanya jadi mempelai wanita. Kalian ngapain? Sekarang begini, Dari kalau kehidupan kekal ada kalian menjadi mempelai wanita itu gimana? Kalau ada kesibukan Bang Juma di dalam surga, berarti di dunia apa kesibukannya? Nggak usah dulu ke situ. Anda kan Nggak, membawa kesibukan narasi, di- kesibukan umat Islam di surga adalah merasakan nikmatnya, Hmm. nikmatnya hidup berpasangan. Nah sekarang Kalau di dunia, apa kesibukannya? kesibukan kalian sebagai mempelai wanita di surga itu ngapain kalian? Kalian kan di dunia laki-laki, begitu di surga jadi mempelai wanita kalian. Kan aneh. Nah, pertanyaan saya, kalian di surga menjadi mempelai wanita itu ngapain? Oke. Kita saling bahas Al-Quran, kita sama-sama Islam. Mari. Apa pula orang ini? Kau ingat tidak, kamu ini mengkafir-kafirkan aku, kau di Ya kalau WA kamu itu. kafir aja, ngapain kau nantang saya Goblok, diskusi kamu, saya tuh? tanya. Saya tanya, itu arti kafir itu apa? Arti Kafir itu gigimu apa? kuning, gigimu panjang, lidahmu menjulur. Goblok, goblok. Goblok. Sakit jiwa. Mengaku Goblok. Islam tapi diskusinya sama Islam. Orang rusak. Kayak Kristen dia ini, teman kita yang saat ini. Kalau Kristen kan Katolik, Protestan, berdebat-debat terus tentang Tuhan. Aneh dia ngaku Islam tapi maunya berdebat dengan Islam. Rusak. Pertanyaan saya belum dijawab, Bung. Kalian jadi mempelai wanita di surga itu ngapain aja kesibukan kalian? Tadi kan Apakah sudah dengan dijawab. adanya Bible? Bang Juma. Melayani Allah. Udah ku jawab tadi Apakah Juma. dengan adanya Bible yang khusus G yang dibuat kemudian di Amrek itu untuk latihan jadi mempelai wanita? Coba kau diam dulu, Juma. Orang jawab dengan yang benar. Oke, silakan. Diam kau dulu. Dengar ya. Silakan. Di surga itu orang-orang kudus menyembah Allah dengan terus menyembah lagi di surga? wajahnya.
Kok menyembah lagi di surga? Menyembah itu Opung, di kalau kena bumi. bisa nggak jawab, nggak usah kau jawab. Di bumi tempat menyembah ini tuyul, bukan di surga. Surga itu tempat menikmati apa yang kita upayakan di bumi. Kok di surga menyembah? Lucu kau itu. Kristen di bumi bukan menyembah. Gini, Kata Paulus, gini, kamu gini, ini Bang bukan Juma. lagi hamba. Menyembah itu terus menerus. Gini Bang Juma, Bang Di Juma bumi pengen kalian tahu bukan nggak? hamba, di surga kalian hamba. Pengen tahu nggak Bang Juma? Ini Kak Deborah kan mualaf nih. Bang Juma nggak mau tahu ceritanya kenapa dia mualaf. Ya, saya kalau ada informasi mualaf saya secepat itu tidak secepat itu percaya. Di sini kita diskusi, nggak usah membawa ke pribadi-pribadi, Kak. Jadi kita menjawab saja pertanyaannya Bang Zuma tadi ya. Jadi gini Bang Zuma, kita itu di sana nanti menggunakan tubuh kekekalan. Tubuh kekekalan itu jangan disamakan seperti kita yang sekarang ini. Jadi di surga nanti adalah pengulangan kehidupan seperti sekarang, tapi di mana tidak ada dosa dan hawa nafsu di dalamnya di situ. Nah, jadi tidak ada lagi kawin mengawini di sana. Kenapa? Karena di sana itu kita ini sudah terpenuhi kasih kita lewat Ada nggak Tuhan dalilnya, kita, Mbak? semua terpenuhi. Di surga tidak ada kawin. Ada. Tuhan Yesus mengatakan bahwa di surga tidak ada kawin mengawini. Dalilnya di mana? Tuhan Yesus sendiri mengajar ada. Iya, dalilnya di Dia mana? mengatakan bahwa di surga tidak ada. Di mana dalilnya? Saya berhenti jadi apologet Islam kalau dalilnya ada. Berarti ada. Mana? Mana dalilnya? Kalau di surga nggak ada kawin. Sementara Yesus kawin di surga. Gimana dong? Ada aja kau ini. Kawin di surga. Cuma kamu jangan nyalahnya apa salah-salah belajaran kita. Makanya kau belajar sama aku biar nggak ini. Iya, coba tunjukkan dalilnya di mana di surga nggak ada kawin-mawin. Coba. Ya sebentar ya. Kan tadi saya bilang. Udah. Kalau Kristen yang masuk surga itu di dalam surganya nanti itu menjadi imamat yang rajani, sama umat yang kudus. Gitu. Apa pula imamat yang rajani apa? Iya Siapa yang kau mau rajai? Masih ada budak di kita sana lah. rupanya. Kita yang masuk Kamu surga raja itu atas siapa? menjadi imamat yang rajani. Istilah apa pula? Jadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan Yesus loh. Kenapa? Aduh, parah. Beda kalau kamu kan masuk surganya Muslim tuh, itu kawin mawin toh, ya kan? 72 Iya, Yesus juga bidadari. mengatakan itu. Yesus 100 bidadari malah. Nanti kalau Yesus 100 dibagi-bagi 72 bidadari itu Yesus kamu 100. mau nggak bagi-bagiin gitu loh? Yesus 100. Malah kalau Anda membaca kitab Wahyu berapa itu? Wahyu 19. Marilah kita bersukacita Ayatnya Juma Yesus 100. Bang Suma, namanya kekal, tidak ada kawin mengawin. Mana Juma? Ini ayatnya Bang. Tidak ada kawin mengawin. Ini ayatnya. Bisa digedein nggak layarku? Mana dalilnya Juma? Kak Deborah. Ini ayatnya nih di layar. Bang, bentar lu Bang. Bisa digedein nggak? Sini dalilnya biar kukunya. Coba mana? Mana dalilnya? Mana? Di mana itu? Itu di surga atau pada saat kebangkitan? Shh. Itu di surga atau di kebangkitan? Shh. Itu di surga atau pada hari kebangkitan? Shh. Itu di surga atau hari kebangkitan? Keadaan di surga, Bang. Itu di surga, Kak. Bahwa di surga tidak ada Aduh, kawin. parah kalian ini. Parah. Itu bukan di surga, itu hari kebangkitan. Alamak. Iya. Inilah kalian Waktu Kristen manusia sok dibangkitkan, Bang. cantik, sok paten, tapi Itu tak ada ayat di atasnya ilmu. itu bahwa di surga tidak ada kawin mengawini, Kak. Ada, Kak. Itu bukan di surga, saudariku, itu hari kebangkitan. Setelah Itu kita kan ada tulis malaikat di surga, Bang. Malaikat di surga kan, Bang. Nah, kehidupannya sama kayak malaikat di surga, Bang. Nggak ada kawin mengawinkan. Ya kan, Bang? Bang Suma, saya mau tanya, apakah sesuatu yang kekal ada kawin mengawin? Jangan di mute kalau saya lagi menjelaskan. Hei, saya bacakan sebuah dalil kepada saudara. Dengarkan dulu. Yohanes 5:29. Mereka dengar dulu. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup.
yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi di hari kebangkitan itu belum surga, bangkit dulu. Setelah bangkit, yang baik diarahkan ke surga, yang buruk diarahkan ke neraka. Jadi hari kebangkitan itu bukan surga, beda. Astagfirullahaladzim. Ngarang aja kau Juma, ngarang aja kau. Dari tadi kau ngarang aja kau. Kok jauh lebih tahu dari kami. Coba begini bang, sabar bang, biar sama saya dulu bang, Juma bang, boleh bang? Jangan di mute, takut kali kalian. Bang, oke, begini bang Juma. Bukan host loh, Juma, tidak pernah begini, Itu kan jangan ada yang mute ya, tolong jangan ada yang mute ya, tolong ya. Tolong jangan ada yang mute ya. Bang Juma, saya mau bawa ayat bang di dalam Al-Araf, Ya. surah ke-8 nomor 81 dikatakan di situ bang, sesungguhnya kamu mendatangi dan melepaskan nafsumu kepada lelaki bang ya. Cuman tadi bang, abang nanggapinya bang, berarti abang mendatangi dan melepaskan nafsu abang kepada lelaki, berarti abang itu apa namanya itu bang? Kamu itu siapa di situ? Kamu itu siapa? Kamu di situ siapa? Kamu bang. Nah, inilah, Kamu, bang. inilah kalau Karisten. Kalau Ya, kamu. Karisten masolang generasi. Aku tanya sama saudara. Bang, nggak mungkin Itu kami bang. Bang di situ kamu yang bang, bukan diceritakan kami. di situ itu siapa? Jangan kau samakan kami dengan Karisten. Ketika Yesus berbicara, kamu berbicara kepada Bani Israel, kalian yang merasa. Bang, bukan kamu, bukan kami bang. Bang. Abang Juma, di situ bukan kami bang ya, bukan kami, tapi kamu. Coba bang. Jawab. Coba bang. Jawab. Jangan lari kau ke Alkitab. Macet. Iya, di situ bukan kami bang, tetapi kamu. Iya, kamu di situ macet siapa? kawan, Kamu di situ siapa? silakan bang. Ya kamu itu Kamu. siapa? Iya Kamu, bukan kami. Inilah Kristen, hei saudaraku. Kalian Kristen itu kalau membahas Quran jangan samakan perasaan kalian ketika saudaraku Yesus berbicara Olam. kepada kaumnya Bani Israel. Orang Saudaraku Kristen Olam. kalau Yesus berkata kamu seakan-akan Yesus Tolong, berbicara dengan saudaraku Kristen. Olam. Padahal Yesus berbicara dengan Bani Israel. Itulah kalian bocor halus. Ini Ayat itu kitabmu, sedang bro. berbicara Bro, ini tentang kitabmu, kaumnya bro, Nabi yang Lut. bocor halus itu. Hei, ini sedang berbicara tentang kaumnya Nah. Nabi Lut yang sering dinikahkan di gereja itu loh. Bro, itu Ada ini Bible kita gay. bercerita di dalam ayat Betul? kamu, bukan ayat Ada kami, Bible bro. gay. Tuyul, mana cerita? Ada Bible gay, betul? Jangan Ada gereja memaksakan menghalalkan diri. menikahkan Itu sesama kamu, jenis, bukan kami. betul? Mana? Dalil itu Mana dalilnya? innakum Mana dalilnya? latatun rijal. Itu berbicara kaumnya Nabi Lut. Apalah kawan ini. Masa ketika Itu berbicara kamu kau berbicara anggap dirimu iman kan Anda, lucu bro. kamu ini. Aneh kau memang, aneh. Wajar kau jadi Kristen, wajar. Tepuk tangan untuk kau Lucu jadi Anda. Kristen. Wajar kau jadi Kristen. Pertanyaan tuyul. Wajar kau jadi Kristen. Wajar kau jadi Kristen. Ketika Yesus Bilang berbicara, Kamu loh, bukan kami loh di situ loh. ketika Kamu di Yesus situ loh. berbicara kamu, kau merasa dirimu. Ketika Al-Quran Ini lari. berbicara tentang Nabi Lut, Kawan ini. Banyak pertanyaan Nabi tuyul. Muhammad, inilah kamu oten banget, Jawab aja. oten. Iya, Pantaslah kau kau jangan jadi berbelit-belit. oten. Wajar kau jadi oten, Kamu. wajar banget. Tengok dia. Tengok denger. Wajar Denger, banget denger, kau denger jadi ya. oten, wajar. Nabi Muhammad Wajar. yang gini. Kamu Dalilnya akan melepaskan Wajar dahagamu banget kau jadi sama oten, lelaki. wajar banget. Itu kata Nabi. Wajar banget, Bukan kata Tuhan kami, bro. Dalil itu berbicara tentang kaumnya Gimana Nabi sih Lut. ini? Rusak, oten. Pantas kau jadi jadi oten, pantas banget. Aku lucu nengok kau nih. Ini, Kau yang lucu, orang bernarasi tentang kaumnya Nabi Lut, kau bilang kaumnya Nabi Muhammad, kan parah kau ini, parah. Oke, Orang di tahu
Kau ku bawa lagi Kau satu. ini parah, satu kau ayat ini lagi, kau. parah. Di Kau QS, ingin QS, menyamakan antara kitabmu dengan Quran. Kitabmu itu terjemahan Muhammad, sudah bahasa Indonesia, kau nggak QS ngerti. Muhammad. Kitabnya Bro. orang kau Nangis. bisa demikian Di karena QS kau Muhammad. oten, Nah, karena kan kau kau lari lagi oten. kau kan. Kau mau lari. Karena kau mau lari, oten, mau jadi kau lari. tidak paham, Kau mau lari. Bong. Ini langsung Nabi, Kamu nggak? langsung Nabi lu lagi yang ngomong ini. Mau kok? Ya itu berbicara tentang kaumnya yang Mogok. kaumnya Nabi Lut, tuyul, tukang Mogok. tahayul. Nyambung Ketika tuh. Yesus berbicara kepada Bani kau ini? Israel, Udah jelas kau di situ juga Nabi merasa mu yang itulah ngomong. kau. Kenapa? Karena kau agamanya agama dogma, bukan agama otak. Ngarang Kau aja. jadi Kristen itu karena doktrin, bukan karena kau berakal. Kau bisa nggak baca Al-Quranmu, bro? Hah? Ya bisa dong. Makanya Kau bisa saya nggak? tahu karena Quran saya itu menceritakan tentang kaumnya Nabi Nah, Lut. kalau bisa kata di situ itu kamu apa kami? Di situ dikatakan kamu apa kami? Bahlul. Di situ dikatakan kamu apa kami? Mahlul. Ketika Yesus berbicara kepada iblis, kamu itu bicara samamu. Rohnya kan? Mulai masuk rohnya. Ketika Yesus berbicara, kan? Mulai masuk rohnya nih. ketika Yesus berbicara tentang iblis dan berkata kamu itu berarti kamu. Boy, jelaskan kita. Mulai gitu. masuk kan rohnya kan? Hah? Dasar Pertanyaan tadi jawab. kalau makan babi memang jadi kayak gini. Makan anjing gini jadinya. Kitab orang. Nggak berfungsi Gua gitu loh. bilang. Otak nggak berfungsi. Gua bilang nih. Ketika Yesus Sudah gua bilang nih, coba gini. ketika Yesus berbicara kemudian kepada iblis, Ini gua bawa enyahlah dari lagi. Mama enyahlah kau daripadaku. Enyahlah kau daripadaku. Berarti kau di situ kamu. Jawab Yesus dulu, mengatakan kamu itu itu siapa? kamu gitu. mamaku Dasar yang ngomong, dompala bro. kardoba. Oten, Itu Siapa? pantaslah kau mengikuti agama penjajah karena kau itu Di kitabnya lari dia tuh. Kamunya itu siapa? Agama penjajah lagi. Izin boleh kebenaran bertanya kau dengan ingin Juma ini, berampas, gitu loh. teman-teman. Jangan mental penjajah, jangan gara-gara agamamu dari agama penjajah. Silakan bang. Kamu Silakan bang. mentalmu Dia udah penjajah. dia Halo, lari nih, Juma, Bang, dari Juma, konteks. Juma. Silakan bang. Sebentar ya. Isi kitabnya orang pun Dia kau udah ambil, Juma. kau rampas lalu kau artikan seenak perutmu. Itu kan agamamu warisan, titisan Juma. dari Sama juga Islam juga warisan dari Arab penjajah juga. gitu. Penjajah. Arab nggak pernah menjajah di sini. Nggak Oke. pernah. Pada tahun 711 apa tidak penaklukan Andalusia bukan Pernah penjajahan? Islam Arab. Kau angkat bendera dulu sama Bang Penjajah. Tahun Nggak pernah, tahun nggak pernah. 711 penaklukan Andalusia apa bukan Masuk ke penjajahan? Nusantara ini Mana berani dia bang? membangun gereja. Oke, Apa yang dibawa? saya mau tanya dengan Juma, boleh Juma? Yesus. Boleh saya tanya Juma? Karena warisan penjajah. Oh, Sakit. Zulkifli. Memang fakta gitu. Sakit. Boleh saya tanya? Nah, memang gitu. Itu Kita boleh- fakta. Kita boleh diskusi Pertanyaan sebentar? saya Anda belum jawab. Siapapun sini belum jawab. Apa kesibukan kalian? Kali jawab, nggak ada kau jawab dua pertanyaan. Setelah kalian menjadi mempelai wanita di surga kalian, Boy, kau jawab pertanyaan Kan saya. sudah- ah, pantatmu Kan kau sudah kasih gom. diterangkan host tadi, kalau masalah Gua kasih di surga gombong gitu. nanti itu kehidupan yang penuh kemuliaan, memuji Tuhan di sana. Kemuliaan apa pula laki-laki jadi mempelai wanita jadi mulia gimana Oh, ceritanya? Udah Udah ku Laki-laki, jawab bukan tadi mempelai cuma laki-laki. udah ku jawab tadi. Kau kenapa tanya lagi? Kamu laki-laki menjadi mempelai wanita, kau bilang mulia. Nah, inilah yang orang otak Tas setengah aja di gitu. gereja Itu kalian. bahasa eskatologis. Dodo. Tas di gerejamu itu laki sama laki, ternyata Saya mau mempelai tanya, wanita saya bagi mau laki-laki tanya itu tadi mulia. Juma, Nah, Juma, ayo kita kalian dulu memang kita. sakit. Congor aja itu, nggak bisa Mana dia? dijawab. Bisa kau jawab, naik kau ke atas. Udah ku jawab tadi Juma pertanyaanmu Juma. Kau ini ulang-ulang nggak menjadi pinter lah kalau kau kayak gitu terus Juma. Bang Nabi? Orang Dia masih tahu dulu. diskusi belum Jangan selesai dilempar, Bang jangan Nabi dilempar, kenapa Bang. dilempar? Biarkan aja. Bang Kan itu Nabi bawa dia. dilempar. Ntar belum selesai. Biar dia tahu. Jawab dulu itu cuma dua pertanyaan itu kau jawab. Aku. Orangnya udah nggak ada. Iya. Tadi aku tanya dia Udah nggak ada kesibukan para Kan lelaki dilempar di dulu, dalam biarin dunia aja. apa? Kan kita Saya banyak di bilang. atas. Masa kita banyak begini satu kita lempar kayak gimana tuh? Betul. Kita kan banyak, jangan dilempar Bang Nabi.
Udah ku jawab tadi kan Kak Deborah pertanyaannya kan. Udah ku jawab tadi kan dari awal dia diskusi ke saya. Tapi dia nggak dengar gitu loh. Bebal orangnya, nggak mau belajar dia, nggak mau pintar. Makin ini mau ujung-ujungnya penghujatan, ujung-ujungnya nanti ke apa kekafiran, ujung-ujungnya nanti ke haram-haraman. Mana lah ini becilim-becilim ini. Iya, dia menghujat Orang aja dari nabinya yang ngomong kok, masa pula arah ke Iya. kamu kok ke kami pula. Arah lain kawan itu. Maksudnya tadi dia itu bang, ada waktu dia lari jadinya bang. Iya, betul. Iya, waktu dia lari kalau diturunkan ini lari dia. siapa yang nurunkan? Emang dia sudah menghujat, tidak nyambung. Pertanyaan Chandra nggak dijawab. Masa urusan kitabnya Nabi ini yang turunkan. dia turunkan, dia nggak nyambung lagi, udah menghujat dia terus-terusan. Tadi kan ditanya Chandra, itu ke kaum atau enggak? Lari ke kitab suci Alkitab kan nggak nyambung itu. Jadi ngapain dia di sini mengolok-olok kita? Nanti dibilangnya di sana semua ku olok-olok, menang aku katanya. Ngapain? Kecuali dijawab tadi, kalau dijawabnya tadi itu Chandra, cocok. Jadi dia di sini hanya apa? Hanya untuk pencak silat kan? Gitu bro. Sementara tadi satu lagi 100 istri. Saya bilang mana dalilnya? Kan nggak bisa tunjukkannya. Orang Kristen punya 100 istri. Kalau kita nggak bilang mana dalilnya, artinya itu benar di mata pendukungnya. Begitu maksud saya. Gitu. Makanya tadi aku bilang fokus kan. Bang Andre itu udah mantap tadi itu, udah skamat dia. Makanya dia lari lagi kemana-mana. Hari ini pasti Yesus bangkit naik sekarang ke surga. Dia sekarang berada di surga berkuasa. Matius 28 ayat 18. Ada dalilnya, bukan omon-omon. Bentar, Kalau bentar. Yesus masih di dalam kubur hari ini, sampai hari ini, aku tidak mau jadi Kristen. Benar nggak Pak Yunus dengan Panglima? Oke, bentar loh. Toh, tadi aku udah mendengar Pak Silandi tadi. Yang berkuasa atas dunia dan akhirat itu gelarnya apa? Katanya Tuhan. Oke, Yesus itu sudah diberikan kuasa sudah diberikan kuasa atas dunia dan akhirat. Berarti Yesus layak disebut Tuhan. Ada nggak? Coba tunjukkan. Masalahnya tadi kamu mengatakan Allah bukan Tuhan. Satu orang. Ya, Bang Hus, silakan. bisa nggak dikondusif Bang Hus? Ya, Bang ya. Hus, kasih aja waktu aja kalau gitu. Tunggu, berapa kali putaran Bang Hus? Oke, 3 menit, satu-satu, gimana? Enggak, ya, tunggu sebentar. Bang Hus, sebentar, karena ini room Kristen. Saya mau bilang dulu. Hus, mau berapa kali putaran? Dari satu putaran aja ada berapa? 5 kali, 6 kali, begitu. Jadi jawab misal 3-3 atau 4-4. Terserah, sampai... Apa temanya ini batu? Ya, saya Mana dia? dengar. Cuma turun. Dengar. Cuma mana Bang? Sebentar, oke, host sebentar. Sebelum dinaikkan, host sebentar. Kita bikin waktu jam berapa di sana, host? Di sini Indonesia Barat 21.25. Oke, 21.25 kita bikin setengah jam cukup lah ya. Nggak usah lama-lama lah. Ya, ini Oke, Bang Juma 21.25. dia sudah turun masalahnya. Enggak apa-apa, lama juga enggak apa-apa. Dia turun. Enggak. Kalau sama saya batesin biar enak ya, biar nggak itu 21.25 menjadi ke 22, oke? Oke? Ya, cuma Bang Jumanya sudah turun masalahnya. Bang Juma di-kick ya pasti di-kick lah. Turunin, dia nggak bisa turun sendiri, kocak anjir, parah. Nah. Deborah rungkat ya. Itu bukan rungkat, itu sengaja dirungkadin itu. Sengaja itu dirungkadin.
takut kebongkar itu. Deborah mualaf pernahkah? Mana ada Deborah mualaf, kafir dia. Solo pakai sekuat, dia satu gereja loh, royoknya, bayangin aja. Ayo, yang merasa badannya bau ban kebakar silahkan naik sini. Oten-oten ini kayak gitu, disamperin ke sana, kejang-kejang, tantrum, dipersilakan di sini sama kejang-kejang, tantrum, serba salah kalau sama mereka itu guys. Kocak, mereka itu kocak sebenarnya. Aduh, parah. Tapi nggak apa-apa lah. Buat teman-teman yang ada di YouTube Zulkifli M. Abbas Official gitu ya, kalian tadi mendengarkan perdebatan Gurunda Juma ya. Gurunda Juma sendirian ke sana, ngacak-ngacak Oten di sana ya, dikeroyok sama satu gereja. Satu gereja yang ngeroyoknya, bukan satu orang, dua orang. Aduh, ampun ya. Saya nggak bisa menyebutkan satu-satu ya, namanya ya, Emira. Oh, Mbak Emira ada di sana, ada di YouTube Bang Juma, Masya Allah. Nur. Aduh, banyak kali dibacainnya itu bisa Yesus turun kedua kali, itu nggak bakal beres itu ngebacain yang komen di bawah. Aduh. Sifa Kirana, Al, Waalaikumsalam. Subrani Ani, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, banyak kali itu. Ayo teman-teman yang belum subscribe YouTube-nya Gurunda Juma ya, Zulkifli M. Abbas Official, silahkan nonton di sana ya. Atau tadi yang stay di sini yang nggak nonton perdebatan Gurunda Juma, Bang Juma PS1 gereja, silahkan nonton ke YouTube Bang Juma ya. Bayangin aja, Bang Juma PS1 gereja, coba, gila itu, dikeroyok itu di sana. Tapi nah, tetap aja tantrum mereka, walaupun Bang Juma sendirian ya, tahu sendiri kalian mereka di sana kayak gimana. Aduh, parah. Emira Arab kan, masa? Iya Kang, tadi ngelek-ngelek Kang. Iya, tadi kalau dipakai PK ngelek-ngelek Emira. Emira itu keren kalau ke Komalakang suka ngasih lope-lope guys. Aduh. Indri Cahyani, Waalaikumsalam warahmatullahi. Rizky, iya Rizky. Kertas pasir, wah itu yang di YouTube-nya Gurunda banyak kali itu. Kalau saya bacain semuanya, waduh, lama itu. Hasibuan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasibuan, Sipa Kirana, Killer, Juliana, banyak udah saya bacain banyak. Nggak bakal kelar-kelar ngebacain kalian di sana. Yang di sini aja dulu. Mama Ayu, Sukron, jazakallahu khairan kasiron. Mama Ayu, Putra, Usman, kami di sana. Nomor 5, 1 Timotius 2 nomor 5. Coba. Ini pemahaman akal sehat seperti apa? Nanti saya mau tanya sama Landi dulu. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Oke, berarti ayat itu menjelaskan Yesus pelantara antara manusia dengan Tuhan atau dia Tuhan? Dengan Allah, dengan Allah. Baca apa ya, dengan Allah. Jangan keputar-putar loh di. Kalau sama aku makanya kalian dua botok sama aku makan tiara. Sabar, dengar dulu. Sekarang kamu bilang Allah. Coba kamu baca Lukas 4 nomor 8. Apa yang Yesus katakan Allah di situ siapa? Lukas 4 nomor 8 Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Berarti menurut Yesus, Allah itu adalah Tuhan. Di 1 Timotius 2 nomor 5, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah Tuhan dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Lendi, penguasa kegelapan itu hanya mencobai siapa di sini? Apa kata Yesus? Jangan kau cobai Tuhan, Yahwehmu. Berarti Yesus sudah langsung mengatakan kepada iblis itu, dia Tuhan. Sembahlah Tuhan, Allahmu, karena hanya yang dicobai hanya Yesus.
Paling bagus Bu Darni tanya dulu sama Landi di 1 Timotius 2 nomor 5 itu pemahaman Landi bagaimana di situ. Coba Landi. 1 Timotius 2 nomor 5 di situ. Apakah di situ Yesus Tuhan atau Yesus menjadi pelantara antara Tuhan dengan manusia? Di situ Allah, Tuhan Allah. Jangan kau pelintir-pelintir loh, Ding. Saya pelintir mana? Coba Landi. Coba Pak Pendeta bagaimana? Ya sudah, silakan kalian bertiga atur sama Landi lah. Silakan. Saya mute dulu. Adik Landi, kamu saya kira baptis dulu ya, supaya kau keluar bangkit bersama dengan dia. Saya panggil kamu adik karena saya sayang bersama kamu. Yang kasih donto bola bale di sini. Jadi kalau kau gak hati-hati Lady, ini 2 botak ini ya, kalau gak kuat imanmu, gak lama kau bakalan digoreng, kau saya nggak percaya samamu. Anda tidak mengatakan Allah itu Tuhan. Saya nggak percaya samamu. Allah itu yang mengatakan Allah bukan Tuhan siapa? Ya kamu tadi. Memang menonton. Gimana guys? Typing di bawah. Siapa yang mengatakan Allah tadi bukan Tuhan? Di mana saya mengatakan Allah bukan Tuhan? Loh, ada recordnya. Makanya kalau kau keluar dari rumah jangan kau pakai sendalmu yang kanan dua-duanya. Gampang kau disesatkan kau. Di bawah. Semua tadi mendengar Panglima, makanya kalau kita berbicara ketuhanan tadi aku kasih dalil sama Bapak. Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu. Coba Major begini Major sabar dulu. Coba biarkan mungkin dengan hikmat. Coba Pak Pendeta dengan Landi diskusi dengan hikmat, kita menyimak dulu. Mungkin dengan barokah Pak Pendeta ini bisa mempertahankan imannya Major. Sebelum saya sudah sediakan peci sama sarung sih, cuma saya belum kasih. Ya coba silakan Landi. Pertanyaan apa yang Landi tanya sama Pak Pendeta biar Pak Pendeta bisa menjelaskan sesuai keimanan Kristen. Masuk enggak di akalnya Landi? Silakan Landi, waktu dan tempat dipersediakan. Terima kasih Pak. Landing, adik Landing, saya mau ajak kamu terima Tuhan Yesus, boleh? Boleh. Gimana saya itu? mau ajak kamu Tuhan Yesus. Kamu ikut saya doa. Saya sudah terima. Ikut saya berdoa. Iya. Saya ingin kamu ada pengakuan dari mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan. Siap? Ikut saya berdoa. Tuhan Yesus. Ikut saya berdoa adik Landi. Ini adik sebenarnya Landi. Anda mau bertujuan kemana ini? Ikut saya berdoa supaya dengan mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan, kamu diselamatkan. Ini urusan kita berdua. Dia menolak Tadi Yesus Bapak Tuhan, mengatakan Bapak Pendeta. Yesus utusan. Sekarang Yesus Tuhan, ini gimana ini? Saya bingung saya. Menolak Yesus Tuhan, Pak Pendeta. Ikut saya berdoa. Tuhan Yesus. Ikut saya berdoa. Tuhan Yesus. Gimana saya Mana mau dia Pak Pendeta, orang dia menolak. Akan utusan. Sekarang Bapak meyakinkan saya bahwa Yesus Tuhan itu gimana? Itu dia nggak ngerti siapa Yesus. Saya ngerti saya ngerti. Aku kasih tahu. Enggak Tuhan dong, itu enggak ngerti kok bagi Yesus siapa. yang berkuasa atas dunia akhirat, Lady. Emangnya Yesus itu Kalau dia bukan sudah Tuhan, kau berkuasa bilang atas tadi dunia kan? akhirat, berarti layak diberikan Sementara gelar sudah Tuhan. kubuat tadi ayat-ayatnya, Yesus akan menghakimi dunia loh, dunia. Yohanes 9 ayat 39. Apakah itu seorang manusia? Apakah itu utusan menghakimi dunia kelak di akhir zaman? Gimana sih kau ini? Kami ini sayang kamu, Lendi, supaya kamu jangan dibinasakan, ya. Saya ini punya maksud baik, supaya kamu diselamatkan. Jangan kamu digoreng oleh iblis, ya. Tak boleh balik nanti. Coba Landi baca Kisah Para Rasul 3:13 untuk pendeta. Silakan Landi. Kisah Para Rasul 3:13. Biar pendeta kasih pencerahan sama Landi, biar Landi tetap kokoh. Kisah Para Rasul 3:13. Bagus ini ada pendeta. Kisah Para Rasul 3:13. Baca yang keras Landi.
Ya, jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus akan tetap hidup. Makanya di dalam Taurat janji keselamatan tentang dosa untuk pertama kali dalam Kejadian pasal 2, ya, di mana manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, dosa asal itu, di mana Yesus Kristus adalah Kristus sebagai janji akan keselamatan, bukan Islam yang dijanjikan dalam Taurat. Solusi atas dosa, obat dari dosa-dosa manusia, itu bukanlah Islam dalam Taurat. Tidak pernah ada. Yang ada adalah Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan dalam Taurat. Sehingga dalam Yesaya 7:14, seorang perawan akan mengandung anak itu, dan anak itu disebut sebagai Immanuel, artinya Allah beserta kita, digenapi ketika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, maka ia mengandung dari Roh Kudus, sehingga dia bilang apa? Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersorak-sorai karena Tuhan dan Juru Selamat. Jelas toh? Ya. Jadi Yesus Kristus menghapus dosa. Ya. Ya. Yesus Kristus adalah obat dari dosa-dosa manusia. Bukan Islam. Ya. Satu pertanyaan saya. Nandar, kau bilang tidak perlu bahas Islam. Saya catat loh ini, Nandar. Pertanyaan kamu di atas, berpuasa itu menghapus dosa. Lalu saya memberikan sebuah pertanyaan. Apakah di luar Islam saja, orang yang di luar Islam saja bisa berpuasa dan beramal, berarti bisa masuk surga? Kau bilang hanya ada di Islam. Ya. Lalu saya bertanya kepada kau, kenapa kau menghindar? Ya, tadi kau bilang wadah penghapusan dosa adalah Islam, kan? Ini saya catat loh ini. Ini poin ke-15 loh saya catat. Nandar bilang wadah penghapusan dosa harus adalah Islam. Makanya saya bertanya kepada Nandar. Apakah ada solusi di dalam Taurat ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Wadahnya harus Islam? Apakah wadahnya harus Islam ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa? Kan? Gak ada kan? Saya ini Nandar, saya ini 17 poin, saya catat semua loh Nandar. Ya. Gak mungkin saya nggak catat. Kau bilang saya tidak menjawab. Kalau saya tidak menjawab, kenapa saya mencatat? Hah? Karena saya menghargai diskusi ini. Saya memberikan sebuah edukasi dalam diskusi ini. Walaupun kau tidak mendengarkan jawaban saya, tetapi orang yang mendengarkan, mereka dapat edukasi. Makanya saya mencatat sehingga saya menjawab berdasarkan dalil dan buku nih. Gitu, kalah debat, kalah PK. RK, bobok. Kalah debat, menang PK. Oke, terima. Silakan. Si RK, si Robert, si Joseph, ini selalu gak nyambung. Nandar, kenapa saya gak boleh bahas Islam? Bukan kamu gak boleh bahas Islam. Aduh. Kan saya bilang tadi, kamu yang nelpon saya, kamu yang WhatsApp saya, nantangin debat tentang tema penghapusan dosa. Kenapa yang kamu bahas, Yesus dan Musa beragama Islam atau beragama apa? Loh, itu yang jangan membahas tentang itu. Kalau mau membahas itu baru nanti Yesus dan Musa itu agamanya Islam atau Kristen. Begitu. Yang kita bahas penghapusan dosa, yang ditanya nggak, aduh kacau ini kayaknya. Somplak nih, bubuk lagi nih ya. Teman-teman, Musa, Adam itu semuanya beragama Islam secara etimologi. Islam itu artinya berserah diri, menghambakan diri hanya kepada Allah. Itu namanya Islam secara etimologi. Jadi Adam, Musa itu Islam. Saya nggak bahas lebih jauh itu. Tetapi kalau kamu dan semua umat manusia mendengar Nabi Muhammad dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad, ya masuk neraka. Saya tunjukkan hadisnya. Sahih. Ya teman-teman, ini hadis sahih Muslim ya. Saya bacakan di dalam bahasa Arabnya. Ya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min ahadihi la umah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Apa artinya?
Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun dari umat manusia, baik Yahudi maupun Kristen, yang mendengar tentang diriku lalu meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, melainkan ia adalah penghuni neraka. Jadi kalau kalian mendengar tentang Nabi Muhammad dan umat Kristen tidak beriman kepada Nabi Muhammad, jaminannya neraka jahanam. Mudah-mudahan kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ajaran Quran, dari ajaran Torah, tidak pernah dosa ditanggung oleh domba, oleh Yesus, itu nggak ada. Saya tunjukkan dalilnya. Pertama di dalam Yehezkiel 18 ayat 20. Ya, kebenaran dari orang benar akan ditanggung ke atasnya sendiri, dan kejahatan orang jahat akan ditanggung ke atas dirinya sendiri. Jeder kon. Ini ajaran Islam. Kedua, perhatikan. Ini menurut si Paulus sendiri nih. Jadi kontradiksi memang. Ajaran Bible ini kontradiksi. Nih. Tadi katanya kita pertanggungjawaban butuh imam, butuh para rasul. Paulus sendiri yang menentang itu. Coba kau perhatikan ini. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ini ajaran Islam. Jadi si Paulus sendiri ini Islam atau Kristen? Katanya dosa ditebus Yesus. Pas sudah pertanggungjawaban ke Allah, dirinya sendiri, bukan diri Yesus. Makanya Yesus mengatakan, ini yang dikatakan Yesus ya teman-teman ya. Jadi ajaran Kristen ini akan kontradiksi memang. Makanya bertobatlah masuk Islam. Niscaya kalian masuk surga kalau kalian masuk Islam. Tidak ada surga di luar Islam. Nih Matius 5:20. Ini perkataan Yesus. Kau mau menyalahkan terjemahan? Pergi ke LAI. Kita lihat nih. Kalau memang penebusan dosa itu ada, kenapa Yesus yang mulia mengatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Katanya sudah ditebus, tapi kalau agamanya tidak lebih benar dari Yahudi, katanya tidak masuk sorga. Nah, agama apa yang lebih benar dari Yahudi? Yesus menjelaskan di dalam Lukas 6:40. Ya. Tanya Bambang Nursena, bener nggak nih Ibraninya? Ya, nih saya bacakan. Talmid enenu gadol min hamore abal kolmi sehuslam limudo ye kemore yes. Oh no, Yesus. Oke. Ya, seorang murid tidak akan lebih besar daripada gurunya yaitu Yesus. Abal akan tetapi kolmi sehuslam, tetapi siapapun yang masuk Islam limudo yeh kemorehu jeder kon. Tuh, kata Yesus kalau kalian mau masuk surga, masuklah ke dalam Islam, bukan Kristen. Karena Kristen itu ajaran yang dibuat oleh Paulus di dalam KPR 11 ayat 25-26. RK langsung gak tega aku. Udah RK, aduh kalah debat, menang PK. Teman-teman kita lucu saya menang debat tapi kalah PK ini gimana ya? Udah nggak apa-apa lah, kita kalah PK, yang penting menang debat. Chat. Ya, silakan. Siapa yang berkualitas ya kalian sendiri yang menonton ya, hati kecil kalian lah yang menjawab ya. Ya, yang berkualitas di sini siapa sebenarnya? Nandar dari tadi ini ngarang bebas ini, pintar banget buat novel. Nandar ini pintar buat novel, ngarang bebas, pintar banget dia ngarangnya nih. Tafsirnya ini bebas banget ya, Nandar. Kalau kamu tafsir bebas, tafsir saja kitabmu, Nandar. Jangan kau tafsir kitab sekami, ngaco kau tafsir sembarang ya. Ya, kemudian Nandar, ya. Terkait perbuatan kita diadili ya, jadi iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati ya, seperti koin dengan kedua sisi. Jadi pernyataan Rasul Paulus itu adalah kita semua akan diadili menurut perbuatan kita untuk menentukan mahkota kehidupan atau upah ya, tanda kutip garis bawah, upah yang akan dipilih, dimiliki dan didapati oleh setiap orang percaya. Ya, jadi
kalau kita bicara eskatologis ini panjang lagi Nandar, kamu nggak akan ngerti karena ada dua pengadilan, pengadilan aras putih dan juga pengadilan anak domba. Ya, ini panjang. Jadi ketika kita diadili, itu kita diadili menurut perbuatan kita untuk menentukan upah setiap orang percaya. Ya, bukan diadili untuk masuk neraka. Kalian yang menolak Yesus Kristus, ya, kalianlah yang akan diadili, ya, untuk masuk neraka, bukan untuk mendapatkan upah. Nandar, saya ini hanya menjabanin omongan kamu aja loh, Nandar. Kenapa saya bilang menjabanin omong kamu? Ya, kamu nggak mau melanjutkan logika berpikir dengan saya. Tadi kamu sendiri yang ngomong, amal ibadah, ya, harus ada wadahnya dan wadahnya adalah Islam. Ya kan? Benar nggak kamu ngomong kayak gitu? Ya kan? Sekarang, kalau wadahnya adalah Islam, berarti syariatnya Islam harus dijalankan secara penuh dan secara utuh. Ya, kapan Musa itu dia bersyahadat? Ya, supaya dosanya dihapus. Nih, semuanya kau klaim. Adam beragama Islam, sampai ini muncul nih. Kambing itu Islam, sapi itu Islam. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Jadi baca Ustaz ngada-ngada aja. Ngomongnya kambing itu kok sampai dimurtadkan? Iya. Yang namanya kambing, makhluk-makhluk yang lain itu semuanya berislam. Kambing itu Islam, sapi itu Islam. Kambing itu Islam, sapi itu Islam. Adam Hawa kau klaim Islam. Sekalian ikut Ustadz Nababan. Kambing itu Islam, sapi itu Islam, kucing itu Islam. Kalau kambing itu Islam, kucing itu Islam, sapi itu Islam, bagaimana cara kambing itu bersyahadat? Bagaimana caranya kucing itu bersyahadat? Bagaimana caranya sapi itu bersyahadat? Semuanya kalian klaim, tetapi tidak memiliki dalil dan data yang jelas. Ya, halu kalian ini kebangetan lu. Jadi saya bilang halunya kalian ini terlalu kebangetan banget, serius. Ya, halunya ini kebangetan nggak? Ya. Saya heran dengan kalian, Nandar. Terus kau bilang domba tidak ada hubungan apa-apa, Nandar. Ya, kurban terbaik yang dibawa oleh bangsa Israel di hadapan para imam, kazan untuk dipersembahkan itu domba. Tetapi ada kurban-kurban lain yang dibawa. Ada merpati kalau mereka tidak mampu. Ada merpati mereka bisa bawa ke para imam untuk dikurbankan. Dengan satu alasan dan mereka tidak mampu. Kalau mereka mampu, mereka harus membawa kurban terbaik. Dan kurban terbaik itu harus apa? Domba. Nah, sehingga berbicara tentang domba atau penghapus dosa itu tipologi yang digenapi di dalam Yesus Kristus dalam Yohanes 1:29. Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah dia. Lihatlah dia. Ya, Nandar ya. Jelas itu ajaran Kristen itu, Nandar. Kalah debat, kalah PK, memalukan. Penghapusan dosa dalam Kristus. Cuma beda sedikit. Baik. Malah ini 10 menit sabar. Sabar. Ini ya, 10 menit lagi yaudah, berarti. Gua tanggapi, gua closing. Gak bisa gitu, salah. Gua closing. Kamu mau nipu saya, kalau yang lain kau nipu boleh. Ya, kenapa kau emosi? Licik. Gua ngomong baik-baik kok. Aku kan nanya. Enggak, lo licik. Lo kok licik? Gua nanya. Gimana? Lo closing, gua closing. Oh, baik, udah. gua closing ya. Pas 10 menit. Siap. Terima. Silakan. Nandar, ini ada video dari Ustadz Nababan. Kambing Islam. Memang semua manusia, semua makhluk di muka bumi ini dia berislam, dia berzikir sesuai dengan kadarnya masing-masing. Bahkan semua alam semesta ini berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu artinya berserah diri. Ya. Makanya karena semuanya Islam, ini loh,
ketampol ajaran Bibelmu sendiri. Karena semuanya Islam. Lihat ayat ini. Jeder kan. Lihat ini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Karena semuanya Islam malah dikristen. Ini makhluk yang mana coba? Bagaimana ini nih? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Makhluk apa ini? Ayo kan. Sekarang saya tanya. Hewan makhluk atau bukan? Makhluk. Setan makhluk atau bukan? Makhluk. Onta makhluk? Makhluk. Babi makhluk? Makhluk. Pernah nggak lu menginjili para babi? Coba. Perintahnya di dalam Markus 16:15 ya, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Kenapa hanya manusia yang kau injili? Kenapa monyet, babi, anjing kau? Babi, anjing, apalagi bodat, apalagi ya. Pokoknya hewan-hewan lah, setan, jin. Kenapa gak kau injili gitu loh? Ini loh. Kenapa kau hanya menginjili manusia? Bukankah perintahnya itu menginjili segala makhluk? Ini loh segala makhluk RK. Ya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini makhluk apa lagi nih? Alien, makhluk. Makanya RK, segala hujatan oknum Kristen kepada Islam, segala olok-olok kalian kepada Islam itu ada jawabannya di dalam Bibelmu sendiri. Benar kata Ustadz Nababan, kambing itu muslim. Karena dia berserah kepada Allah dengan kadarnya sebagai hewan. Berzikir kepada Allah. Coba tanya Ustadz, bener nggak? Semua makhluk itu berzikir kepada Allah dengan caranya masing-masing. Baik teman-teman, ini adalah closing. Saya ingin closing bahwa teman-teman Kristen kebingungan. Ya, bahkan orang yang dianggap Rasul oleh teman-teman Kristen, yaitu Paulus mengatakan di dalam Galatia 5. Saya kasih tahu ya, Galatia 5 ayat 19. Setiap orang yang mengikuti keinginan daging, kemabukan, pesta pora, kedengkian, iri hati, amarah, persundalan, pemberhalaan, percabulan, apa kata Paulus? Tidak bakal masuk surga. Lalu Paulus mengatakan, yang masuk surga yang mengikuti 9 buah roh. Ini yang nonton di saya ada 2.300. Nggak tahu di CRK ada berapa. Sekarang saya tanya, orang Kristen mana yang hafal 9 buah roh? Bagaimana kalian mengimplementasikan 9 buah roh? Kalian gak hafal. Kalau gua mah hafal karena gua dulu ngajarin anak-anak sekolah minggu. Anak-anak, ayo kita nyanyi yuk. Ayo. 9 buah roh ya. Ini improvisasi karena yang kita hadapi anak-anak sekolah minggu. Oke, gas. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oh yes. Nah, orang Kristen, mohon maaf, nggak ngerti 9 buah roh. Kalau kau lihat para debater, para apologet, para polemikus Kristen, pernah nggak mereka mengimplementasikan 9 buah roh? Kasih boro-boro, sukacita boro-boro, damai sejahtera boro-boro, kebaikan boro-boro, kesabaran boro-boro, kemurahan boro-boro, kesetiaan boro-boro. Siang ini kumpul kebo, kelemah lembutan boro-boro, kesetiaan, penguasaan diri boro-boro. Yang mengimplementasikan justru saya orang Islam. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saya tanya para pendeta, nggak hafal 9 buah roh? Saya Muslim hafal. Karena saya belajar, karena saya memang menemukan kebenaran Islam di dalam pencarian saya ketika saya pergi ke gereja-gereja. Cederon, Bobok, Raja, makasih Raja. Aduh. Oke. Thank you ya Kak Hana ya. Karena makasih. Oke. Gas RK. Ya. Closing. Ya. Oke, Nandar. Ya, jadi kambing itu Islam, ya kucing itu Islam, kamu sudah mengakui bahwa kambing ya hewan secara kosmologi
Kosmologi itu alam semesta, manusia, hewan. Itu tingkatan kosmologi, Nandar, kalau kamu belajar ilmu kosmologi. Ya, jadi tingkatan paling rendah itu kau anggap sebagai Islam. Kamu sendiri sudah mengakui. Lalu saya memberikan sebuah mirroring dari pernyataan kamu itu. Ya, jadi Islam itu, makasih. Jadi Islam itu harus berakal budi. Apakah kambing berakal budi? Kan kamu sudah mengomong, ketika menjadi Islam harus berakal budi. Apakah kambing berakal budi? Apakah kucing berakal budi? Ya, hubungkan dengan kosmologi tadi itu. Kalau saya malu sekali loh itu, Nandar, serius. Kemudian, di dalam kitab yang tadi kau bawakan, Injil yang kau bawakan tadi, beritakan Injil kepada segala makhluk. Itu sama seperti di dalam Kisah Para Rasul. Di mana di situ menggunakan majas. Kalau bisa saya katakan menggunakan majas hiperbola. Ya, majas melebih-lebihkan dengan retorika semangat. Ya, beritakan Injil kepada Efesus sampai kepada ujung bumi. Ya, dia menggunakan majas hiperbola, majas melebih-lebihkan. Artinya kamu harus semangat beritakan Injil ke seluruh dunia. Begitu pula ketika menggunakan beritakan Injil kepada segala makhluk, artinya dia menggunakan majas, ya, melebih-lebihkan untuk menggairahkan semangat bagi para pendengar bahwa kamu harus memberitakan Injil sekuat mungkin, semampu mungkin ke seluruh dunia. Itu. Nandar tidak pernah belajar bahasa Indonesia ya dulu ya. Oh, kayaknya memang Nandar tidak belajar bahasa Indonesia, jadi tidak mengerti soal majas. Ucilim-ucilim ini kayaknya tidak mengerti soal bahasa Indonesia, jadi bilang majas itu tidak mengerti. Makanya sekolah! Orang suruh ke sekolah, kenapa tidak mau sekolah? Hei! Sekolah itu jangan cuma tamat SD, tiba-tiba jadi utat. Disuruh sekolah, jangan sampai di pagar saja, hei! Nandar, kau menyanyikan kasih sukacita. Nabimu ada 5 buah roh itu, buah-buah roh enggak? Kalau kita lihat, Nandar, dari berapa buah roh itu, satu pun tidak dimiliki sama nabimu, atau enggak? Anjay. Cek satu persatu, Nandar. Ya, kasih sukacita. Kepala dipenggal. Damai sejahtera, perang terus. Kesabaran, gimana mau sabar? Jari orang dipotong. Kemurahan hati, kelemah lembutan, dan gimana penguasaan dirinya? Naik ke atas puncak gunung, mau loncat. Coba sok dicek satu persatu, Nandar. Ya, jadi Nandar, ya, kesimpulan akhir adalah, ya, keselamatan kalian, ya, tidak sesuai dengan runutan apa yang diinginkan Tuhan. Dari zaman Taurat sampai Injil, Al-Quran beda sendiri. Ya, Taurat mengajarkan pengampunan dosa harus ke imam membawa seekor domba. Ya, kekristenan percaya bahwa Yesus adalah imam agung. Ya, dan domba itu sendiri, ya, sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jatuh lari ke Islam. Nandar sendiri yang bilang tadi apa? Bulu burung. Anjay. Nandar, nih, semuanya saya catat loh ini, Nandar, ya. Ada 23 poin dalam diskusi kita ini, 23 poin semuanya saya catat, ya. Ya, tidak mungkin saya tidak catat. Semuanya saya catat dan saya jawab. Jadi kau tidak bisa framing. RK tidak jawab pertanyaan saya. Semuanya saya catat dan semuanya saya jawab. Ya. Jadi Nandar, ya, ingat. Bertobatlah kalian semua ucilim-ucilim, ya. Terimalah Yesus, ya, sebagai imam agung kalian, utusan yang menyelamatkan, ya. Ngeri Nandar di ujungnya, ngeri, ya. Makasih Kapa. Makasih Raja Ganteng. Cedar kon, bobok.
Oke lah Nandar ya, thank you lah Nandar ya. Ya, makasih kita menang debat, menang PK. Makasih ya teman-teman ya. RK makasih ya. Sampai marah-marah, sampai tantrum. Makasih RK. Oke, makasih Nandar, thank you Nandar. Teman-teman harus semakin yakin dengan Quran surat ke-61 ayat ke-9, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Artinya apa, Bang? Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan membawa pedang. Matius 5 nomor Matius 10:34, aku datang bukan untuk mau berdamai, tapi kata Yesus, aku datang untuk membawa pedang. Nabi Muhammad kata Allah datang dengan membawa petunjuk wadinil haqi dan agama yang benar. Implikasinya apa? Liyudhhirahu 'ala dini kulli, dimenangkan atas segala agama walau karihal musyrikun. Kalau kalian memiliki pemikiran jernih, objektif, intelek, waras, akal sehat, kalau kalian melihat perdebatan ini, saya rasa harus masuk Islam. Ya. Karena Islam adalah kebenaran. Saya lagi santai di telepon si RK, Nandar, gas. Gas apa RK? Debat. Ya udah RK 2 lawan 2 yuk. Aku sama Kores, kamu sama si Robert. Dia protestan Nandar, aku nggak cocok. Aduh, si RK si Robert protestan, kamu nggak cocok. Iya, aku cocoknya sama si Joseph katanya. Ya udah sama si Joseph. Ah, Joseph nggak mau Nandar. Ya udah RK, daripada ribet lu 1 lawan 1 aja. Jadi dia nelpon saya. Nandar, yuk debat. Oke, RK 2 lawan 2 yuk. Kores aku, kamu terserah sama si Robert lah. Robert mah protestan Nandar, aku Katolik tuh. Kalau saya nggak pernah, sama ini, wah ini dia begini, nggak pernah.